Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti wa sa'iri ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il wal musannifin wal a'immatil mujtahidin wal ulama'il amilin, khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, Abil Qasim Junaid Al-Baghdadi qaddasallahu sirrah, wa Syekh Ahmad Al-Badawi wa Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili wa Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi wa Abi Zakaria Al-Ansari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khawalatina wa asatidina wa ustadhatina wa masyayikhina wa ulama'ina wa muallimina wa mudarrisina wa muhadirina wa mursyidina wa dhabil huquqi alaina wa man ansana bid-du'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila kulli man awsana bid-du'a wa ahsana ilaina wa asa'a ilaina taghashallahu lahum birrahmah wal maghfirah. Wa ila arwahi jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, wa khususun ila ruhil marhumah Ibu Hajah Maimunah, Ibu Mbak Somin yang sedo kira-kira 10 hari ini. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. 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 Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. 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 Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim.
سبحان الله عدد ما خلق الله 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 سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين 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 بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله
الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الفاتحة. اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Suita 6 hadis nomor 8. Ini saya cantumkan hadis ini karena di bukunya Hasan tanya jawab dalam Islam persis kan dia katakan bangkai itu tidak najis. Itulah. Menurut madhab Syafi'i bangkai itu najis. Dalilnya As-saminu utawi kang nomor 8 iku mahadis rawa kang nyeritakake sapa muslimun Imam Muslim 366 an Abdullah bin Abbas radhiyallahu ngridoni sapa Allah anhuma marang Abbas lan Abdullah. Kala ngucap sapa Abdullah bin Abbas, sami'tu krungu ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halih dawuh sapa Rasul dawuhe idza tubighal ihabu faqad tahura. Idza tubigha tatkalane wis disamak apa alihabu kulite badang faqad tahura mongko temen-temen dadi suci apa ihab. Kalau kulite batang wis disamak suci, berarti lek durung disamak najis. Kan begitu. Nah, kalau kulite yang enggak bosok saja najis, apalagi dagingnya jeroane sing bosok lebih najis. Jadi kalau Hasan bilang bangkai tidak najis, ya mikir maneh. Apabila kulit telah disamak menjadi suci, berarti kalau belum disamak belum suci. Al-ihab utawi maknane ihab iku al-jildu kulit. Wa tubira utawi maknane tubira iku uzilat diilangi apa fuduluhu pira-pira kotorane kulit, warutubuhu lan teles-telesane kulit, tetelan allati rupane rutubah yusidu kang bisa ngrusak hu ing kulit apa pakuha tetepe rutubah itu. Lek tetelane enggak diilangi kan kulitnya rusak. Lan nyama itu menghilangkan itu terus diobati. Bihaitsu kelawan sekirone launuki alamun dikum direndam apa jildu fil ma'i ing dalem banyu ba'da dalika sakwise disamak lam yaud ilaihin nidnu tidak kembali lagi bajin. Tidak bajin lagi. Lam yaud tidak lagi apa annidnu bajin ilaihi maring kulit mau. Sampun nggih. Yang benar bangkai itu najis. Terus nyamuk nyakot mau cablek getihe dimakfu tapi batangnya enggak dimakfu, maka batangnya harus segera dibuang. Salat dicablek terus getihe enggak apa-apa tapi batangnya harus segera dibuang. Batangnya najis. Kalau tetap digawa berarti salatnya hamilan lin najasa. As-saminu utawi at-tasi'u utawi kang kaping 9. Ini beberapa ceramah di Unibro, di anak-anak salafi. Anak-anak salafi itu kalau berpartai biasanya kathah sepanduke. Mereka pernah ceramah itu begini. Sunnahnya wudu itu ngusap kepala, diusap semua memang. Terus hanya sekali. Kalau sampai diusap 3 kali itu bid'ah. Ngusap kepala itu semua sekali. Kalau 3 kali bid'ah. Terus yang kedua, ngusap telinga itu terusan dari ngusap kepala.
Kalau menurut madhab Syafi'i sebetulnya itu barang cilik, barang sunnah. Tapi kita nggak mau kalau fatwanya ulama itu terus dipinah-pinahkan, begitu. Menurut madhab Syafi'i, misalnya dari kepala langsung kene, yo kene. Tapi sunnahnya jipuk banyu maneh terus ngusap, jipuk bimain jadid, kan begitu. Dan itu tidak bid'ah. Nah kalau dibid'ahkan, falyudhiril alimu ilmahu. Iya kan? Idza subba ashabi, kalau sahabatku dimaki-maki, dikritik, termasuk ulamanya dikritik, falyudhiril alimu ilmahu. Sing duwe ilmu kudu ngetokne ilmune. Lek enggak fa alaihi laknatullah. Itu ya. Apa benar ngusap kepala harus hanya sekali, lebih dari sekali bid'ah? Memang ada dalilnya. Ma yaiku hadis rawahu kang nyeritakake ing ma sapa al-Bukhari Imam Bukhari mi'ah wa thalatha wa thamanin wa Muslimun lan Imam Muslim mi'atan wa khamsa wa thalathin min hadithi Abdullah bin Zaid radhiyallahu muga ngridoni sapa Allah anhu saking Abdullah bin Zaid. Wa qad su'ila halih teman-teman ditakoni sapa Abdullah bin Zaid an wudu'in Nabi saking wudu'e Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Piye Nabi ku wudu'e? Fada'a mongko meminta sapa Abdullah bin Zaid bitaurin kelawan sak wadah min ma'in saking banyu. Fatawaddo'a banjur wudu sapa Zaid lahum kaduwe Abdullah bin Zaid lahum kaduwe para sahabat wudu'an Nabi kelawan kaya wudu'e Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Carane piye wudu'e Nabi itu? Fa'akfa'a banjur ngesokne banyu sapa Abdullah bin Zaid ala yadihi ing atase tangane minat tauri saking wadah. Jadi yang pertama-tama dilakukan tangane dicuci, dikerucuk banyu. Faqasala banjur ngumbah sapa Abdullah yadahu ing astane Abdullah salatan kelawan ping 3. Sumat khola setelah tangan suci banjur manjingake sapa Abdullah yadahu ing tangane Abdullah fitauri ing dalam wadah. Enggak apa-apa dilebokne wadah, enggak ada dua kola karena tangannya sudah dicuci. Faman madha banjur kekemu sapa Abdullah bin Zaid wastan saqalan ngisep banyu marang irung sapa Abdullah bin Zaid wastan saro lan ngisep nyemprot nih saking irung sapa Abdullah bisalasi gharafatin kelawan telung cawuan. Wastan saro nyemprot nih summa adkhala summa adkhala mongko nuli manjingake sapa Abdullah bin Zaid ya dahu ing tangane dilebokne wadah maneh njupuk banyu. Faqasala banjur mbasuh sapa Abdullah bin Zaid wajahu ing wajahe salasan kelawan ping 3. Summa ghasala banjur basuh sapa Abdullah bin Zaid ya dahu ing tangane marataine kelawan rong ambalan ilal mirfaqa ini tumeka maring sikut loro. Sum'at khola banjur manjingake sapa Abdullah bin Zaid ya dahu ing astane famasaha banjur ngusap sapa Abdullah ra'sahu ing sirahe dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Fa'akbala banjur ngadep sapa Abdullah bin Zaid bima kelawan tangan loro wa adbarolan mundurake maratan wahidatan kelawan saambalan. Ngusap sirah dari belakang ke depan, dari depan ke belakang. Itu hanya sekali. Lah itu yang menjadi dasar mereka. Sunnahnya ngusap kepala hanya sekali. Kalau 3 kali tidak sunnah, bid'ah. Gitu loh. Karena ini marrotan. Summa ghasala banjur basuh sapa Abdullah bin Zaid rijlaihi ing sikil lorone ilal ka'baini tumeka maring kemiren. Polok loro at-taur utai taur iku inaun wadah. Kana ini nulis sitok mestine enggak tasniah. Kana kang ono apa wadah oniku ma'rufan wis dikenal ladai nurut wong Arab. Fa'akfa'a maknane asala ngilekake wasabalan ngesokake. Nah jawaban sanggan untuk mereka, hadis ini menurut madhab kita menerangkan bahwa basuh ping 3 kene, basuh ping pindho kene, basuh pisan yo kene sah. Wajah ping 3, tangan ping pindho, sirah ping
siji. Ini tadi kan wajah salah samarot. Terus faghasala wajahu salasan. Terus yadahu marratain, ra'sahu marratan. Ini menunjukkan pada kita meskipun sunate ping telu tapi sekedar sah, ping telu yo sah, ping pindho yo sah, ping pisan yo sah. Itu tok menurut kita. Dan kalau itu menjadi dalil bahwasanya ngusap kepala itu sunate ping pisan, lebih dari itu bid'ah, maka sebetulnya ngusap tangan sunate ping pindho tok. Wong ini dijelaskan ping pindho. Nah, kalau mereka konsisten berpegangan hadis ini, mestine mereka jangan mengatakan ngusap basuh wajah ping telu, tangan ping telu, jangan. Ya, kalau letterlek hadis ini ya sunate itu wajah ping telu, tangan ping pindho, sirah ping siji. Kalau mereka tetap mensunahkan tangan ping telu, ya berarti enggak konsisten memegangi ini. Napa? Taur niku kinten-kinten namung setengah grepok. Segrepok niku wedhus sing rada gedhe dijahit terus nggawa wadah banyu. Oh nggih, mesti tunal kulate. Tapi kan niat nyibuk. Mboten masuk to. Langit basuh wajah, marimun mantun basuh wajah atau kalau ayat tahu kan nyiduk. Nanti beriku ndamel fa atau kalau ayat tahu fa ghasala ya tahu. Kemudian bukan kok dibasuh teng jerone banyu niku, bukan kok ngene-ngene jero pun terkena air mustakmal. Oh mboten napa-napa. Banyu mutlak ketetesan mustakmali mboten napa-napa. Terkecuali kalau keterangannya di Kasyifah itu, terkecuali kalau mustakmal yang mencampuri banyu mutlak itu rada akeh, yang sekiranya andai itu arolah marok duduh, itu sampai yughayyir taghyiron katsiron. Banyu sakmene ketetesan duduh 5 tes. Kan pamu budek-budeke ya gak nemen-nemen. Berarti iki sik tetep mutlak. Tapi kalau banyu sak tangan ngene iki ketetesan duduh setengah cingkir kan ya wis bae nemen. Jadi kalau kesokan duduh setengah cingkir bae nemen, berubahnya nemen, maka kalau sakmene kesokan banyu mustakmal setengah cingkir meskipun enggak kelihatan berubah, ini ya sudah enggak bisa dipakai lagi. Berarti sudah mustakmal. Nah, kita wudhu itu ngambil dari keran begini, kalaupun ketetesan dari wajah kan mek kursi ciloro. Yang itu andai yuqaddaru bisyai'in mutawassit. Diparil itu berupa barang yang enggak terlalu kuat mewarnai, juga enggak terlalu lemah mewarnai. Kalau di Kasyifah umpamakan itu marok duduh. Kenaan duduh sak tes rong tes kan ya sik tetep rada bening ya. Makanya sampean wudhu ngambil dari kanan itu enggak perlu wedi-wedi. Waduh. Tenang itu kok ngisore gak apa-apa. Itu enggak apa-apa. Bisa bihaitsu law yuqaddaru kan begitu. Jadi intinya enggak apa-apa. Terus dalile maneh bahwasanya ngusap kepala atau apapun itu 33 hadis nomor 11 rawa nyeritakake sapa Muslimun Imam Muslim anna Utsman satune Utsman radhiyallahu anhu iku kala ngucap ala urikum apa to gelem sira kabeh tak dudoi apa to gelem mene weruh ingsun kum ing sira kabeh ala urikum wudu Rasulillah ing wudu'e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gelem sampean tak dudoi wudu'e Nabi. Gelem. Suma tawaddo'a mongko nuli wudu sapa Utsman salatan kelawan ping telu-telu. Kalimat salatan itu kelawan ping telu-telu. Zahiruha umum. Mulai basuh wajah sampai kaki ping
telu-telu dan enggak ada pengecualian di sini. Begitulah. Nah, karena hadis ini zahirnya begitu, maka orang tidak bisa mengatakan kecuali ngusap kepala, ngono ora kena. Jadi hadis yang pertama itu tidak kuat untuk mengtaksis hadis nomor 11. Sebab ra'sahu marratan itu tidak otomatis mensunahkan sunahnya itu marratan, karena yadahunya di situ marratain. Jadi yang benar sunahnya itu 3-3. Perkara ada 2, 3, 1 itu yadullu ala al-ibahah. Nek wenang ngono tok. Terus ngusap kuping itu bimain jadid. Rawal Hakim juz 1 halaman 151. Min hadits Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu fi sifati wudu'ihi, tentang cara kaifiyah sifat itu. Cara wuduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu satuhune nabi iku tawadhu wudu sapa nabi, famasaha banjur ngusap sapa nabi udunaihi ing kuping lorone nabi, diusap bimain kelawan banyu. Awas, bimain kelawan banyu ghairil ma, selain air, alladzi masaha kang ngusap sapa nabi bi kelawan ma, ngusap ar-ra'sa ing sirah. Nabi ngusap kuping dengan air selain air bekas dia gunakan untuk ngusap kepala. Lelek ngono, untuk kuping itu diambilkan air sendiri. Itu loh. Enggak ngono sak karepmu, tapi aja bid'ah-bid'ahno. Ngono ya ngono ning. Mulane aku wis pokoke duwe-duwe pokok melok ulama ae lah. Mas yo enggak gawe serban pokok melok ulama. Qala al-Hafidz Dhahabi kan nakid ya, kritikus hadis, jarih, sahih. Nomor 12 sampun gini. Terus tentang batale wudu. Sebagian orang Muhammadiyah itu mengatakan megang kemaluan tidak batal. Nah, kalau orang NU ngikut mazhab Syafi'i batal. Dalilnya rawal khamsatu wa sahahahu Tirmidzi 82 an Busrah bin Safwan binti Safwan radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawaddaa. Man utawi sapa wong iku massa nyekel sapa man dzakarahu ing dzakare fala yusalli mongko aja salat hatta yatawaddaa hingga wudu sapa man. Menyentuh memantapkan itu. Terus karena Nabi menyebut zakar, yang membatalkan itu zakar, bukan endoknya, bukan rambutnya. Kalau yang dipegang rambutnya enggak apa-apa, kalau yang dipegang endoknya juga enggak. Tapi kalau pendungannya pendungan itu nawaan. Ono sing anu. Wa fi riwayatin Nasa'i, lan ing dalem siji riwayat kaduwe Nasa'i, wa yatawaddau lan wudu sapa wong min masjid zakari krana nyentuh zakar, utawa wa yatawaddau lan wudu sapa man wong masakang nyentuh sapa man al-zakara ing zakar. Jadi monggo wa yatawaddau lan den wudoni, atau wa yatawaddau lan wudu sapa wong, atau wa yatawaddau lan wudu sapa man wong. Fayasmalu mongko mencakup, karena di sini adzakar ngono, alnya al jinsiyah, mencakup dzakaro nafsi ing dzakare dhewe
wa dzakara ghairihi lan dzakare wong liya. Karena alnya al jinsiyah, umum. Lah karena ini lafat umum, maka bisa dzakare dhewe, bisa dzakare wong liya. Kalau yang atas tadi kan koyok-koyok dzakare dhewe. Andai hadisnya satu itu tok, man masadzakarahu, orang akan menyimpulkan, "Oh, aku enggak nyekel dzakarku." Nyekel dakare koncoku kan begitu. Nah, terus itu ditepis dengan hadis yang kedua. Man massad dakaro, nah, begitu. Munqadi'an au muttasilan. Iya. Wa inda Ibnu Majah an Ummi Habibata radhiyallahu anha, man massa farjahu, sapa wonge kang nyentuh farjine falyatawaddo mongko wudu'o. Farji itu sesuatu yang buka, meletek, belakang atau depan, berarti enggak dzakar tok. Fayasmalu mencakup apa lafat farji adzakaro ing dzakar, adzakaro ing wong lanang, wal unta lan wong wadon. Neng wong lanang apa dubur? Dubur kan meletek juga, mengo. Kama yasmalu kaya oleh mencakup apa istilah farji, mencakup al-kubula ing kubul meletek ngarep, wa dubura lan dubur meletek mburi. Meletek. Infaraja itu artinya meletek. Nonton apa bahasa itu? Oh, bingung kan? Boleh nak kamu sekarang apa? Praktek mubasyarah. Iya barang itu. Watan farijulan dadi buka nemu dalan. Lah ya kan meletek. Bismillahirrahmanirrahim. Dalile mereka yang tidak membatalkan. Oh, saya durung. Wa an Talqi bin Ali, lan diriwayatake saking Talqi bin Ali radhiyallahu anhu qala matur sapa rajulun siji wong, masastu nyentuh ingsun dakari ing dakar ingsun. Au qala utawa ngucap ar-rajulu yamassu dzakarahu fis shalat, ana wong lanang yamassu kang nyentuh sapa rajul dzakarahu ing dakare fis sholati ing dalem salat. Alaihi adakah iku wajib atas rajul al-wudu'u utawi wudu? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dawuh la, ora wajib wudu. Innama angin pestine huwa utawi dzakar iku bid'atun atau bad'atun, sebagian juz'un minka dari tubuhmu. Itu kan bagian dari tubuhmu. Seperti halnya Anda memegang paha enggak batal, karena bagian dari tubuhmu memegang itu juga enggak batal. Akhrajahu nyritake ing hadis sapa al-khamsatu perawi 5 wa sahahahu Ibnu Hibban wa qala Ibnu al-Madini huwa ahsanu min hadithi Busra. Hadis ini lebih bagus dari hadisnya Busrah yang menyatakan batal. Sekarang gonge. Dari semua itu tarjihnya mana? Kalau pendekatannya pendekatan tarjih, milih hadis yang lebih kuat. Wa an Busrah bin Safwan radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man massa dzakarahu falyatawadda. Akhrajahul khamsah wa sahahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban wa qala al-Bukhari huwa asahhu syai'in fi halal bab. Gonge ning ngene. Wis aja rame-rame. Iki tak deleh mburi dhewe. Hadis ini yang paling sahih dalam konteks ini, dalam bab ini. Kalau ingin pendekatannya tarjih, sama-sama sahih, kita cari yang paling sahih ini. Man massadzakarahu fal yatawaddo. Dan yang dawuh orang yang paling punya ahliyah, paling kompeten, paling punya expert
Ya, paling expert di bidangnya Imam Bukhari, sing liyane kalah wis. Itu kalau pendekatannya pendekatan tarjih. Kalau pendekatannya jam'u, dipadukan konvergensi, itu kayak yang di Subul Salam itu. Hadis yang mengatakan orang nanya terus enggak batal, itu katanya Subul Salam itu yang tanya itu orang penggembala, tukang angon wedhus apa unta begitu. Terus sampean bayangkan di sana itu kalau ngan wedhus angon unta di padang pasir sulit air. Terus orang itu asabahu jarbun, orang itu gatelen, gudiken. Nah kita bayangkan wong gudiken dulu ngukuri manuk, ya, nah. Terus di padang pasir angon wedhus kangelan wudu. Nah, orang kayak begini ini nanya, Nabi memberi yang murah. Jadi ini kasuistik. Kasus dalam situasi kesulitan air, terus orang itu juga gudikan pisan dulu ngene. Nah, kapopo wis. Gitu. Ya. Jadi kalau pendekatannya itu kesimpulan kita untuk yang darurat enggak apa-apa pakai hadis itu. Ya, tapi yang tidak darurat ya batal. Air mudah, ya enggak gudikan. Ya. Itu pakai hadis yang umum. Jangan pakai batu yang di gurun pasir itu. Nah, terus, nggih, yang berikutnya kalau usul fikih, kalimat man massa farjahu man massa dzakarahu itu kalimat umum, mutlak. Jadi itu maklumat pengumuman secara umum siapapun yang melakukan ini batal wudunya. Nah, aturan umum itu tidak bisa dibatalkan hanya karena ada kasus. Itulah. Jadi yang berlaku tetap umum, kasus ya kasus. Jangan yang aturan umum dikalahkan dengan yang kasus. Terus al-fi'lu, ini kan fi'lu itu tadi kan perbuatan orang ya. La umuma fil fi'li, kaidahnya kalau di usul fikih itu. Enggak ada keumuman dalam perbuatan. Jadi kalau sesuatu itu berangkat dari perbuatan sahabat atau siapa, apalagi situasinya begitu, itu enggak bisa digeneralisir. Apalagi juga ada sunnah qauliyah, dawai Nabi yang sifatnya mutlak dan umum. Barang siapa memegang kemaluannya maka wuduklah. Dong ya. Jadi kalau pakai pendekatan tarjih Imam Bukhari, riwayat yang paling kuat man massa dzakarahu fal yatawaddo. Kalau pendekatannya jam'u pakai konvergensi, monggo. Dalam situasi umum normal kita megang kemaluan wudu. Tapi dalam situasi kepepet, monggo megangi hadis itu. Kalau kita madhab Syafi'i kepepet boleh pindah madhab Hanafi. Yang Imam Hanafi menfatwakan memang enggak batal megang kemaluan itu. Terus alasannya lagi yang itu tadi, karena yang satu yang satu kasuistik. Jangan yang kasuistik mengkalahkan yang yang mutlak. Lelek guyonan gampang ya. Emang pengen gak batal gampang. Gudi kono sih. Mari gunung nang gunung buri. Orang mau banyu. Ayam mom. Ada macam buri. Kalau burudun itu bukan ilah saja, karena dingin misalnya. Dijadikan ilat seperti tadi itu tidak bisa ya. Yo, masih ada cara lain digodok ya kena. Sampean mandi di rumah saya anget terus ya. Pakai itu apa? Ya. Tambah sergap. Abu Bakar dulu kepada Nabi, Umar kepada Nabi ya guyon dah. Iya guyon. Ingat perkataan Ustaz Sohabi itu.
Itu Saiki Abu Bakar ada keponakan 2 dari Lamongan minta dipindah di sabilillah terus diterima. Lah anak saya sendiri yang pagi harus segera sekolah itu 6, kemudian ketambahan keponakan 2 8. Lek mandi isuk datang godhog banyu itu sak perkoroan. Akhirnya terus beli itu. Kita pasang 3 shower. Wis aman wis. Nggih, putrane kan isuk sak durung isuk. Bapak putra. Terus mandi air hangat itu enggak gampang darah tinggi. Sehat. Ampun nggih, saiki kunut. Satu lagi permasalahan kunut dan selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabnya nanti begitu tadi. Jawabnya. Tarjih napa jamak? Tarjih napa jam'u. An Muhammad bin Sirin qultu matur ingsun li Anas bin Malikin maring Anas bin Malik. Hal qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salati subhi? Apa ta kunut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat subuh? Qala Anas menjawab, "Na'am." Ya. Nah, ini sahih Muslim. Jadi subuh kunut. Kapan kunute? Ba'da ruku'i sa'wise ruku' yasiron ay waqtan yasiron. Kelawan waktu kang sedidik. Maksude sedikit setelah rukuk begitu. Apa kok rukuk? Itidal ya. Itidal berdiri kira-kira berapa detik terus segera kunut. Bukan yasiron itu qayyidnya kunut, tapi yasiron itu qayyidnya ba'da. Na'am, ba'da ruku'i ya ba'diyatan yasiratan. Ngitulah. Ba'dane titik ae ngono lho. Iktidal titik terus kunut. Rawahu nyritakake hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Jadi kunut subuh dasare hadis Muslim. Berikutnya an Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala ma zalat tiada henti sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaknutu kunut fil fajri ing dalam salat subuh hatta faraqad dunya hingga ninggal donya. Berikutnya kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'ana liko ngangkat rasahu ing mustaqane sirae minar ruku'i saking ruku' fi sholati subhi fi akhir rakaatin ing dalam rakaat akhir qanata mongko kunut sapa Rasul bi isnadin sahih. Sak teruse an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'ana liko ngangkat sapa Rasul rasahu ing sirae minar ruku'i saking ruku' fi sholati subhi ing dalam salat subuh fi rakaat tsaniyah. Ini rafa'ah bukan waya rafa'ah, wawune gak ono mestine. Rafa'ah mongko ngangkat sapa nabi yadaye ing tangan loro ni yad'u halih donga sapa nabi bi hadza doa kelawan iki donga Allahumma hdini fi man hadait. Aja hadait ya, aja dawa. Kalau hada itu nuntun. Allahumma hdini fi man hadait. Mughnil Muhtaj juz 1. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam iku qanata kunut sapa nabi syahron ing dalam saulan ba'da ruku'i sa'use ruku' yad'u halih donga sapa nabi ala ahya'in minal arab yad'u ala melaknat kan ta'ala yad'u halih dongaake laknat sapa nabi ala ahya'in minal arab atas suku-suku Arab. Ahya itu jamak dari hayyun maknanya suku. 3 suku itu Ri'lin, Dzakwan, Usayyah. Ri'lin, Dzakwan, Usayyah. Setelah itu summa tarakahu banjur ninggal sapa nabi hu ing kunut. Muttafaqun alaih disepakati Imam Bukhari Muslim. Lah karena tarakahu punya
kunut apa Nggih nanti nggih. Diskusinya nanti. Wali Ahmad lan riwayat kadu Imam Ahmad wa Daruqutni nahwu seperti itu juga min wajin akhar dari sanad yang lain. Wa zatalan nambahi kalimat itu kunut secara umum zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi untuk khusus subuh wa amma fis subhi anapun ing dalam salat subuh falam yazal ora leren-leren sapa nabi iku yaknutu kunut sapa nabi hatta faraqad dunya hingga ninggal donya sampai sedo. Wa anhu lan saking sapa Anas radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yaknut kana ana sapa nabi ana iku layak nutu ora kunut ila kejaba idza ta'ana li kondongake manfaat li kaumin kadue kaum au da'a utawa ndongake laknat ala kaumin atas kaum kang liya. Berikutnya lagi wa an Sa'd bin Tariq Asy-Syuja'i radhiyallahu anhu qala qultu matur ingsun li abi maring bapakku ya abati duh bapa kula innaka setuhune panjenengan iku qad salaita teman-teman salat panjenengan khalfa Rasulillah ing dalem sakmburine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsmana wa Ali. Pertanyaan kula ya, apakah mereka itu semua yaknutuna padha kunut fil fajri ing dalam salat subuh? Kala ngucap sapa bapake, ai bunayya wahai anakku, utawi kunut iku muhdatsun bid'ah. Rawahul khamsah riwayat perawi 5 illa Abu Dawud. Berarti Imam Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah tanpa Abu Dawud. Berikutnya satu lagi wa anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhu qala allamani mulang marang ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin ing pira-pira kalimat aquluhunna kang maca ingsun ing kalimat-kalimat mau fi qunutil witri ing dalam qunutil witir. Allahumma hdini fi man hadait. Seterusnya rawahul khamsah wa zada Tabrani wal Baihaqi wa la ya'izzu man adait. Zada Nasa'i min wajhin akhar fi akhirih wa sallallahu dan seterusnya itu. Nah, pemahamannya kalau yang dasar-dasar kunutnya itu tadi. Kemudian orang yang tidak mau kunut itu berdalih bahwasanya Nabi itu kunut 1 bulan lalu meninggalkannya. Ya, dalam hadis ini tidak dijelaskan apa itu kunut nazilah, apa itu kunut subuh, begitulah. Nah, kalau hadis itu tidak menjelaskan yang ditinggalkan itu kunut nazilah atau kunut subuh, lalu orang itu langsung menyimpulkan ya semua ditinggalkan. Kunut subuhnya ya ditinggal, kunut nazilahnya juga ditinggal. Kalau orang menyimpulkan itu bukan dawai Nabi kesimpulan itu. Itu pemahamannya dia, kesimpulannya dia. Nah, pemahaman seseorang dari menyimpulkan hadis itu tidak sekuat nas hadis itu sendiri. Yang nas hadis itu hal qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi subhi na'am ba'da ruku'i yasiron. Nasul hadis itu lebih kuat daripada pemahaman kita terhadap hadis. Sebab pemahaman itu enggak tentu begitu. Ada kemungkinan kunut subuhnya ditinggal, nazilahnya juga ditinggal. Ada kemungkinan kunut subuhnya tidak, nazilahnya yang ditinggal. Kalau masih ada kemungkinan begini-begini, kuatkah kemungkinan itu meniadakan nas yang mengatakan subuh itu senantiasa dilakukan oleh Rasulullah berdasar hadis Muslim atau yang lain itu tadi. Jadi kalau mereka kan begini, ini muttafaqun alaih Bukhari Muslim lebih kuat daripada hadis yang Muslim toh. Hadis yang meninggalkan kunut dulu. Ini kan muttafaqun alaih lebih kuat daripada hadis Muslim toh. Jawab kita, jangan membandingkan muttafaqun alaihnya dengan Muslimnya. Tapi pemahaman sambian terhadap yang muttafaqun alaih ini itu tidak lebih kuat daripada nasul hadis. Yang nas hadis itu wa amma fi subhi falam yazal yaknut
hatta faraqad dunya atau ba'dar ruku'i yasiron. Itu. Jadi itu pemahaman sampean, bukan nas. Nah, yang kita lawankan nasu hadis Muslim dengan pemahaman sampean. Ya tentu lebih kuat nasnya hadis Muslim timbang pemahaman sampean. Apalagi pemahaman ditinggal semua, belum tentu ditinggal semua. Karena bisa jadi yang ditinggal nazilahnya tok, bisa jadi yang ditinggalkan subuhnya tok, bisa jadi yang ditinggalkan kedua-duanya. Kan masih bisa jadi begitu. Enggak pas, enggak pasti. Tinggal di redaksi enggak? Qanata syahron ba'da ruku' yada'u ala ahya'ih. Nazilah. Taruh kayaknya nazilah. Nggih. Terus apalagi kalau melihat asbabul wurudnya, itu menunjuk kalau hadis ini tentang kunut nazilah. Itu kalau di riwayat Bukhari, riwayat Imam Muslim ada 3 suku, Zakwan, Usayyah, Ri'lin, sowan pada Kanjeng Nabi minta dikirimi ustad, minta dikirimi mubaligh. Lalu Nabi menatar beberapa ustad, setelah selesai cukup, mereka dikirimkan ke 3 suku itu. Nah, bersama mereka untanya, perbekalannya, ternyata di tengah jalan ustad-ustad itu dibunuh semua, hartanya dirampok. Saat itu juga Nabi mendengar kabar dari malaikat Jibril kalau ustad-ustad itu dibunuh, dirampok. Lalu Nabi segera kunut. Kalau kunut karena musibah, itu kan namanya kunut nazilah. Wong nazilah itu maknanya musibah. Nazilah itu insiden insiden itu bahasa Indonesia insiden, bahasa Arabnya nazilah atau hadithah. Itu kunut insidental. Nah, makanya ketika kasus itu reda, kunutnya pun juga ditinggalkan. Itulah. Terus hikmah kunut subuh itu penting. Nabi itu meninggalkan bukan ingin meninggalkan selamanya terus anti kunut, enggak, meninggalkan karena musibahnya reda. Dan ketika ada musibah lagi ya kunut lagi, kunut nazilah. Dan sebetulnya di Muhammadiyah juga Hamka dan sebagainya itu ya begitu. Kalau ada musibah atau apa, dianjurkan kunut nazilah. Jadi dari praktek itu sebetulnya mereka juga ngerti bahwa ini tentang kunut nazilah. Tapi kenapa kok dijadikan dasar untuk meniadakan kunut meniadakan kunut subuh? Itulah. Terus kalau kita itu pertama berdasar hadis tadi. Yang kedua hikmahnya, kalau kita itu hanya kunut nazilah tok dan enggak ada kunut subuh, nanti pas ono peristiwa, ono musibah, enggak apal kunute. Enggak tahu kunut subuh blas begitu. Setelah 10 tahun ono musibah, itu itu hikmahnya begitu itu. Ono hikmah. Oh enggak. Itu. Terus kalimat hadis lain di Majmu' itu ada yang redaksinya qanata syahron wada'a. Itu. Qanata Rasulullah SAW syahron wada'a ala ri'lin wa zakwan wa asayyah asaw rabbahum. Itu. Thumma tarakahu. Terus Imam Nawawi memberi komentar, karena kalimatnya itu qanata wada'a, berarti sebelum kalimat tarakahu itu ada 2 marji'. Ada 2 marji'nya dhamir tarakahu itu, kunut dan da'a. Gitu. Nah, kalau kunut dan da'a, mestinya kalau kedua-duanya ditinggal, kunutnya ditinggal, ngelaknatnya juga ditinggal, mestinya tarokahuma. Nah, lantaran hadis ini muni tarokahu, berarti yang ditinggalkan 1, tidak kedua-duanya. Kalau yang ditinggalkan 1 tinggal pilih. Kalau yang ditinggalkan kunutnya, berarti ngelaknatnya berjalan terus sampai sekarang.
nyatanya enggak jalan juga. Ya. Bagus itu. Nggih. Kalau yang ditinggalkan ngelaknatnya berarti kunutnya jalan. Iku atese konata wayatun. Nggih, konata wada'a. Itu di Majmu' juz 3 halaman hampir 500-an. Nggih. Kula teng Purwokerto. Teng Setahin Purwokerto. Teng Setahin Purwokerto. Telulikur. Jenengan nelpon teng griya, kula mboten teng griya nih. Nelpon teng griya kula teng Jopo nih, mboten Sumerep jadwal. Wong kula teng Buring. Nggih, duka. Cak, benjing-enjing mau. Nggih, bakto-bakto dhuwur ngoten. Jam-jam kalih ngoten. Nggih. Nah, itu mengatasinya begitu. Pertama, hadis itu umum. Karena berlaku umum itu tidak bisa terus dikatakan subuhnya ya ditinggal, semuanya ditinggal begitu. Padahal ada dalil yang menyatakan untuk subuh lanjut, kan begitu. Jadi kalaupun hadisnya qot'i misalnya, tapi pemahamannya itu donni. Dan donni itu tidak sekuat nasul hadis yang tadi. Tentang yang bawahnya, yang bid'ah itu, Nabi ya kan zaman pernah sholat di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Apakah mereka kunut pada sholat subuh? Wahai anakku, muhdats itu sesuatu yang baru, dulu tidak ada lalu diada-adakan. Itu bid'ah. Ini tarjih ya. Kalau untuk tarjih, pertama yang tadi riwayat Muslim, yang ini riwayat non Muslim. Kuat-kuatan selain Imam Muslim. Kalau kuat-kuatan sanad berarti kuat yang riwayat Imam Muslim. Satu. Terus yang kedua, tarjih isi. Kalau ada isbat, ada nafi, itu lebih kuat isbatnya. Jadi para sahabat Anas dan sebagainya yang menceritakan Nabi kunut, ya dulu ala annahu ya ta'aruf ma'an Nabi. Kalau dia menceritakan Nabi itu kunut, itu menunjukkan bahwasanya Anas dan sebagainya itu memang kenal betul dengan Kanjeng Nabi. Sedangkan ayahnya ini tadi, ya, yang menceritakan Nabi tidak kunut. Enggak. Di samping itu dia enggak banyak kenal dengan Kanjeng Nabi, makanya dia enggak tahu kalau Nabi kunut atau tidak. Nah, terus dari itu menurut usul fikih al-isbat aqwa minan nafi. Cerita yang mengisbatkan itu lebih kuat daripada cerita yang menafikan, li'annahu yadullu ala ziyadatin minal ilmi. Karena kalau isbat itu menunjukkan bahwa pengetahuannya lebih banyak daripada yang menafikan. Terus itu dari sisi tarjih. Kalau dari sisi riwayat, di Majmu' juga itu enggak tertulis aibunayah, tapi di Majmu' tertulis i. Jadi i maknanya na'am, qul i wa rabbi. Hal qanata afakanu yaknutun i. I itu maknanya na'am. Nah ya. Ibunayah, ya wahai anakku. Terus muhdats itu mimnya di Majmu' bukan mim. Di Majmu' mimnya itu fa. Makanya kalau di Majmu' saya baca fahadits.
Karena mimnya itu fa. Ini yang di Bulughul Maram tertulis mim, kalau di Majmu' ditulis fa. Jadi kalau di Majmu' ibunayya fahaddits. Ya bunayya fahaddits. Ceritakanlah. Ya. Apakah mereka kunut? Iya wahai anakku. Fahaddits, makanya ceritakan. Karena simpang siurnya riwayat ini antara aibunayya muhdats atau ibunayya fahaddits, maka semakin tidak menguatkan bahwa mereka tidak kunut. Sehingga mazhab Syafi'i tetap memilih mensunahkan kunut meskipun ada riwayat ini. Aja ngunutan. Ora duwe iku. Padahal kita kan isbat. Sana Nafyu. Jadi kelemahan nafyul kunut itu pertama dari kaidah kalau yang isbat mengakui iya kunut ya dulu ala ziyadatin minal ilmi, berarti dia pengetahuannya tentang praktek soalnya kanjeng Nabi lebih banyak daripada yang tidak menceritakan. Itulah. Orang menceritakan Nabi begini, itu berarti dia tahu. Kalau nggak menceritakan berarti nggak tahu. Nah, sahabat yang pengetahuannya lebih banyak, lebih ausak, lebih thiqah daripada yang pengetahuannya sedikit. Satu. Kemudian dibanding dengan riwayat ibunayya, berarti riwayat itu beda. Karena simpang siur, maka yang menafikan itu semakin lemah. Terus banding-bandingan riwayat yang tadi riwayat Muslim, na'am ba'da ruku'i yasiron. Lah kalau mau tarjih ya kuatan riwayat Muslim daripada ini. Terus hikmah lek enggak tahu kunut subuh terus tetap mensunahkan nazilah. Engko pas ono nazilah enggak apal kunute. Dan kalau itu dipakai dalil selamanya ditinggal, itu bertentangan dengan pendapat mereka sendiri yang juga mensunahkan kunut nazilah. Kalau selamanya ditinggal maka mereka nggak usah kunut nazilah, ya nggak usah kunut subuh. Aneh sekali berdasar hadis itu kunut ditinggal sampai kiamat, tapi kunut nazilah saya tinggal. Manut ulama. Musibah ini musibah termasuk musibah umum. Nah, kalau musibah pribadi ya kunutnya pribadi. Kalau musibah tusibul muslimin maka dianjurkan umat Islam sama-sama melakukan kunut. Wa min musibatil muslimin wafatul alim. Itu kalau di Fathul Mu'in. Lah ya, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, sholat fardu. Tapi kalau Syiah, sholat sunat sekalipun kunut nazilah. Kalau Syiah, kalau ahlu sunnah itu kunut nazilah itu hanya pada sholat maktubah. Misalnya yang kita anggap ulama besar telah Gus Dur itu kita juga kunut nazilah.